Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kidung Agung pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Dari ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pasti akan setuju ketika saya mengatakan bahwa semua orang di dunia ini pasti mendambakan kesetiaan. Setuju ya? Ya, semua orang. Tanpa terkecuali, dari anak kecil sampai yang sudah dewasa, kita semua mendambakan kesetiaan. Anak mendambakan orang tua yang setia. Orang tua mendambakan anak yang setia. Suami mendambakan istri yang setia. Sebaliknya, istri mendambakan suami yang setia. Atasan mendambakan bawahan yang setia. Demikian juga sebaliknya, bawahan juga mendambakan atasan yang setia. Yang berteman ingin temannya itu setia kepadanya. Bahkan tidak hanya kita, gereja juga sangat mendambakan supaya semua warga jemaatnya itu berlaku setia. Dan tidak hanya kita, Tuhan kita pun sangat ingin supaya semua manusia ciptaannya itu berlaku setia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang senang akan ketidaksetiaan, ya. Tidak ada orang yang senang akan pengkhianatan. Ada enggak? Tidak ada. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berkata, "Tuhan, terima kasih karena suamiku mengkhianatiku. Tuhan, marolobolok todikku. Ala selingkuh ripeku." Ada enggak? Tidak ada. Kalau ada orang yang senang akan ketidaksetiaan, kalau ada orang yang senang akan pengkhianatan, berarti nang marsahid dui, nang lari do amperne, record me si paresoon. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang mendambakan kesetiaan. Tetapi bagaimana dengan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah semua orang berlaku setia? Sudahkah semua suami setia kepada istrinya? Sudahkah semua istri setia kepada suaminya? Sudahkah semua orang tua setia kepada anaknya? Sudahkah semua anak setia kepada orang tuanya? Sudahkah semua jemaat setia kepada gereja di mana dia terdaftar? Sudahkah semua orang setia kepada Tuhan yang dia sembah? Ternyata jawabnya tidak. Ya, tidak. Sudah bukan rahasia lagi amang inang. Begitu banyak rumah tangga Kristen yang hancur, yang berakhir pada perceraian. Padahal ketika dia menerima pemberkatan pernikahan yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia selain oleh kematian. Ya, dia menganggukkan pada Dia menerima, menyetujui
janjinya kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya apa? Tidak sedikit rumah tangga Kristen yang berakhir pada perceraian. Demikian juga tidak sedikit anak yang tidak setia kepada orang tuanya. Banyak orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya. Tetapi ketika orang tuanya itu sudah meninggal, wah, berpesta heboh, ya kan? Ingat gak sebuah syair lagu Amang Inam? Uju di ngolukon manian tupama baena kana denggan. Uju di ngolukon manian tupama baen akan adenggan. Tapi faktanya tidak sedikit anak yang tidak setia kepada orang tuanya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan jemaat. Jujur Amang Inam, tidak sedikit jemaat yang tidak setia kepada gereja di mana dia terdaftar. Terdaftar sih terdaftar, tapi gerejanya di mana kita tidak tahu. Iya kan? Dan demikian juga tidak sedikit manusia, kita, umat ciptaan Tuhan tidak setia kepada Tuhan yang kita sembah. So ini menjadi tanda tanya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa tidak setia? Ya, mengapa tidak setia? Kalau memang sakit kalau kita dihianati. Kalau memang kita diperlakukan dengan tidak setia, itu sangat menyakitkan hati kita. Lalu mengapa tidak setia? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa diri kita paling benar. Ya, seringkali kita merasa lebih tahu apa yang baik. Itu sebabnya seringkali kita berlaku tidak setia. Sama seperti kita dengan Tuhan kita. Seringkali kita tidak setia kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena kita merasa diri kita lebih tahu apa yang baik daripada Tuhan. Ketika apa yang kita inginkan tak kunjung diberikan Tuhan, maka di situ kita langsung tidak setia kepada Tuhan. Merasa Tuhan tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Dan salah satu kecenderungan kita manusia apa? Seringkali kita berusaha untuk mencari yang terbaik. Padahal kita suka lupa. Belum tentu yang terbaik menurut kita adalah yang terbaik menurut Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sedih, kecewa, marah ketika orang berlaku tidak setia kepada kita, demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan pun marah, Tuhan murka, bahkan Tuhan akan menghukum setiap orang yang tidak setia kepadanya. Dan itu sudah terbukti. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab kita ini, bagaimana nasib seseorang, bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Contohnya bangsa Israel. Ya, mereka tidak setia kepada Tuhan. Betul, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Apa yang tidak Tuhan lakukan buat bangsa Israel? Wah, semua Tuhan berikan, ya enggak? Ketika mereka bersungut-sungut, Musa, gimana ini? Apa makan kami? Tuhan berikan mereka makanan. Bagaimana air kami? Tuhan berikan mereka air. Tapi mereka tetap tidak setia kepada Tuhan. Mereka berjanji kepada Tuhan bahwa mereka akan setia dan taat kepada Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Mereka tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Mereka justru menyembah berhala. Isobanasi darugana-ganaan, muruk madebata. Dan kemarahan Tuhan membuat bangsa Israel dihukum. Tuhan membuang mereka, dibolokkan debatana sida, Tuhan buang Babel. Berpuluh tahun mereka dijajah oleh bangsa Babel. Sakit? Oh tentu. Ya, kita baru merayakan hari kemerdekaan kita. Tidak ada orang yang mau dijajah, ya kan? Tidak ada. Sakit, menderita kalau kita dijajah oleh orang lain. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka sangat menderita, berpuluh tahun mereka dijajah oleh bangsa lain. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak untuk selamanya Tuhan menghukum bangsanya.
Tidak selamanya Tuhan itu murka kepada umatnya. Dan Dia sendiri yang berjanji akan menyelamatkan umatnya. Dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini mungkin agak asing bagi telinga kita ya. Kayak kekasih yang sedang berpacaran gaya bahasanya. Ini adalah suatu gambaran Amang Ina, bahwa mempelai wanita itu adalah kita, jemaat gereja. Sementara mempelai pria itu adalah digambarkan sebagai Tuhan. Bagaimana sepasang kekasih itu sangat mendambakan kesetiaan. Tuhan pun mendambakan kesetiaan umatnya. Dan Tuhan berjanji menyelamatkan umatnya. Itu yang Dia katakan ya. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ini adalah satu gambaran bahwa Tuhan yang akan datang menyelamatkan umatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan malam ini? Tuhan mau kita berlaku setia kepadanya. Tuhan tidak mau kita seperti bangsa Israel pada waktu itu, mengkhianati Tuhan, menduakan Tuhan, menyembah berhala. Tuhan mau kita setia. Jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, di sekitar kita ada banyak ilah-ilah lain. Ya, iblis itu akan selalu menggoda kita, bagaimana kita akan meninggalkan Tuhan kita, semakin jauh dari Tuhan kita. Segala macam cara yang akan dipakai oleh iblis itu untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan kita. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap ketidaksetiaan. Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap pengkhianatan. Tuhan mau kita setia dan taat kepadanya. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu setia dan taat sampai Dia mati di kayu salib untuk menebus saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, mari kita setia kepada Tuhan kita. SSA, setia sampai akhir, sampai ajal menjemput kita. Hendaklah engkau setia sampai akhir hidupmu, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau mau diberkati Tuhan? Apakah engkau mau diberikan mahkota kehidupan? Mari kita setia dan taat mengikut Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengingatkan kami agar kami setia dan taat kepadamu Tuhan. Apapun cobaan, ujian yang sedang kami hadapi, biarlah kami tetap setia dan taat kepadamu ya Bapa. Karena Engkau tidak pernah tinggal diam terhadap ketidaksetiaan. Engkau tidak pernah tinggal diam terhadap pengkhianatan. Itu yang Engkau lakukan kepada bangsa Israel. Engkau menghukum mereka, membuang mereka, dijajah bangsa lain karena mereka tidak setia kepadamu Tuhan. Namun walaupun demikian, Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau sendiri berjanji akan menyelamatkan bangsamu dari perbudakan bangsa lain. Bapa yang baik, berkati kami Tuhan. Kami tidak mau dihukum Engkau Tuhan. Kami mau diberkati Engkau Tuhan. Kami mau diberikan mahkota kehidupan. Untuk itu Bapa yang baik, mampukan kami agar kami boleh menjadi pribadi yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Setia dalam berbicara, dalam perbuatan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu ini. Berkatilah ya Bapa seluruh warga jemaat-Mu, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati Tuhan agar jemaat-Mu ini boleh menjadi jemaat yang setia, di mana mereka terdaftar sebagai warga jemaat dan terlebih setia kepadamu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang terbaring sakit, berikan kesehatan, sempurnakan
kesehatan mereka Tuhan. Yang terpapar COVID-19, kiranya Engkau memulihkan kondisi mereka. Berkati juga bangsa negara kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Segeralah Tuhan, lenyapkan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa negara kami dan juga dari bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Berkati pemimpin kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau Tuhan dan jajarannya. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.